Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Susilawati Amdayani SSI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan isi proposal penelitian saya. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Grace Caroline Octavia Ninggolan, dengan NIM 41933131015 dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving atau CPS terhadap hasil belajar siswa SMA swasta Kalam Kudus 1 Medan pada materi laju reaksi. Nah, adapun yang menjadi permasalahan yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu mata pelajaran kimia di SMA masih dianggap sulit karena konsep-konsepnya yang berkaitan dengan hitung-hitungan dan bersifat abstrak serta kompleks. Ilmu kimia merupakan ilmu yang membutuhkan keterampilan serta penalaran, sehingga untuk menguasainya tidak hanya berpatokan pada hitung-hitungan, namun juga pada penerapannya sebagai pengalaman. Dengan begitu, siswa yang menerapkan ilmu kimia secara langsung, maka diharapkan ilmu kimia tidak sesulit yang dibayangkan oleh siswa. Nah, salah satu materi kajian kimia yang sering diajarkan oleh guru di SMA adalah laju reaksi. Nah, laju reaksi ini merupakan turunan dari cabang kinetika kimia, di mana materi laju reaksi merupakan materi yang abstrak dan sulit diterima konsepnya apabila diajarkan hanya secara lisan. Dan dari sinilah dasar dari siswa-siswa SMA menganggap bahwa laju reaksi itu merupakan materi yang sulit, padahal laju reaksi itu merupakan dasar kajian kimia lanjutan, dan juga pada laju reaksi ini menjelaskan konsep-konsep kimia yang penting. Untuk memahami materi laju reaksi dibutuhkan yang namanya keterampilan proses atau penerapannya sebagai pengalaman. Diharapkan tidak juga dengan hafalan. Nah, kesulitan belajar siswa yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu misalnya tidak efektifan dan kurangnya inovatif metode dan media mengajar guru. Ini menjadikan siswa kurang aktif dan mudah dan kurang mandiri, sehingga banyak ditemukan siswa mengantuk, bosan, jenuh, ikut berbicara selama pembelajaran, ataupun siswa memiliki pikiran yang terpaku pada hal-hal lain, sehingga perolehan pengetahuan siswa kurang bermakna, di mana perolehan pengetahuan siswa tidak maksimal dan dapat begitu saja terlupakan. Dan hal inilah yang menyebabkan hasil belajar siswa itu rendah. Dari uraian masalah tersebut, perlu diupayakan model dan media pembelajaran interaktif dan inovatif yang mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa, sehingga pengalaman belajar lebih bermakna yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, pada proposal ini diupayakan model yang dipakai untuk mengaktifkan siswa sehingga hasil pembelajaran siswa meningkat, yaitu adalah creative problem solving, di mana creative problem solving ini merupakan model pembelajaran yang melakukan pemusatan siswa pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Nah, pada penelitian Hartantia 2013, di dalam jurnalnya penerapan model creative problem solving atau CPS untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kimia SMA Negeri Kolomadu tahun pelajaran 2012-2013, dan juga pada penelitian Krisnawati di tahun 2016, pada jurnalnya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar melalui model pembelajaran creative problem solving atau CPS pada materi larutan penyangga. Kedua penelitian ini sama-sama mengungkapkan CPS mampu meningkatkan hasil dari belajar siswa. Nah, untuk medianya sendiri yang dipakai adalah media monopoli. Pada penelitian Rahayu 2016 mengungkapkan media monopoli kimia mampu meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran. Adapun identifikasi masalah di dalam proposal ini, yang pertama adalah mata pelajaran kimia, khususnya laju reaksi, sering dianggap sulit oleh siswa karena konsepnya yang abstrak dan juga kompleks.
Yang kedua, metode mengajar guru banyak bergantung pada metode konvensional, sehingga peningkatan partisipasi siswa di dalam kelas, khususnya laju reaksi, masih kurang. Dan yang ketiga itu, media ajar guru kurang interaktif, komunikatif, serta inovatif pada materi laju reaksi kimia, sehingga partisipasi siswa kurang menyebabkan hasil belajar siswa juga kurang efektif. Dari permasalahan ini juga perlu dibatasi suatu masalah untuk diteliti. Nah, batasan masalah di proposal ini yang pertama adalah penelitian dilakukan pada materi laju reaksi di SMA Swasta Kalam Kudus 1 Medan pada kelas 11 semester genap tahun ajaran 2022-2023. Dan yang kedua, penelitian difokuskan pada pengaruh model pembelajaran kredit problem solving ataupun CPS berbantuan media monopoli terhadap hasil belajar pada materi laju reaksi. Dengan begitu, rumusan masalah yang diuraikan di dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran creative problem solving atau CPS berbantuan media monopoli terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Nah, sehingga tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran creative problem solving atau CPS berbantuan media monopoli terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Nah, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi peneliti, siswa, guru, maupun peneliti-peneliti lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan bagi peneliti ialah sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman baru, berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh, serta sarana pembelajaran untuk bekal kelak ketika menjadi seorang guru yang terjun di lingkungan sekolah secara langsung. Sementara itu, manfaat penelitian yang diharapkan bagi siswa antara lain memberikan pengalaman belajar baru dalam mempelajari materi kimia, khususnya pada materi laju reaksi, serta meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran creative problem solving atau CPS berbantuan media monopoli untuk menghapus kesan kimia sebagai pelajaran yang sulit. Nah, manfaat penelitian yang diharapkan bagi guru antara lain sebagai alternatif pembelajaran pada materi laju reaksi melalui model pembelajaran creative problem solving atau CPS serta media monopoli untuk meningkatkan hasil belajar siswa di dalam kelas. Untuk peneliti lain, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan dan pertimbangan apabila akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan hasil belajar siswa terkait penerapan model pembelajaran creative problem solving atau CPS berbantuan media monopoli. Adapun definisi operasional yang diuraikan pada proposal ini yang pertama adalah model pembelajaran creative problem solving ataupun CPS. Nah, model pembelajaran creative problem solving ataupun CPS ini diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan siswa pada pembelajaran dan keterampilan pemecahan masalah siswa yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah media monopoli kimia. Media monopoli kimia bertujuan melatih daya ingat peserta didik, melatih dan mendorong keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan melatih pemahaman materi ajar. Kemudian yang ketiga adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar diartikan sebagai perubahan pada diri siswa yang mencakup ranah kognitif yang dilihat dari hasil proses, ranah afektif yang dilihat dari perubahan perilaku, serta proses pembelajaran serta ranah psikomotorik yang dilihat adalah perilaku yang mencerminkan keterampilan pada saat kegiatan praktikum siswa. Pada tinjauan pustaka, beberapa konsep yang penting dan berhubungan dengan penelitian proposal ini diuraikan, seperti model pembelajaran creative problem solving, media pembelajaran monopoli, hasil belajar, dan juga materi ajar yang diangkat pada penelitian ini. Yang pertama sekali dibahas yaitu model pembelajaran creative problem solving atau CPS. Nah, model pembelajaran creative problem solving atau CPS ini merupakan model pembelajaran yang melakukan pemusatan siswa pada pembelajaran dan keterampilan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Model pembelajaran creative problem solving atau CPS ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan bekerja sama untuk memberikan ide-ide pemikiran tentang suatu konsep.
Adapun karakteristik yang dimiliki model pembelajaran creative problem solving atau CPS ini yaitu terbukti, mudah diterapkan, berdaya, praktis, positif. Yang dimaksud dengan terbukti di sini adalah creative problem solving ataupun CPS ini merupakan model pembelajaran yang sudah digunakan lebih dari 50 tahun oleh berbagai macam organisasi di dunia. Dan studi pengaplikasian CPS ini telah banyak dilakukan dan juga ada yang dan juga banyak dipublikasikan. Kemudian yang kedua adalah mudah diterapkan. Nah, CPS menghubungkan kreativitas alamiah siswa dengan pendekatan pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah berdaya. Yang dimaksud dengan berdaya di mana model pembelajaran CPS ataupun creative problem solving ini dapat diintegrasikan di berbagai aktivitas terstruktur, menyediakan hal baru untuk membuat dan juga menyediakan hal baru untuk membuat perubahan nyata. Kemudian yang keempat adalah praktis. Nah, yang dimaksud dengan praktis di sini adalah model pembelajaran CPS ini mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang kelima itu adalah positif. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah model pembelajaran CPS membantu menggali bakat kreativitas siswa dan memfokuskan pikiran siswa untuk memecahkan yang namanya sebuah tantangan ataupun masalah yang kompleks. Dan kemudian di sini ada tahapan atau sintas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem solving. Antara lain tahapan itu adalah object finding, fact finding, problem finding, idea finding, solution finding, dan juga acceptance finding. Pada tahapan objective finding, siswa mendiskusikan situasi permasalahan yang diajukan guru dan juga membrainstorming sejumlah tujuan dan sasaran yang bisa digunakan untuk kerja kreatif mereka. Kemudian pada tahap fact finding, siswa menemukan sebuah fakta. Kemudian dilanjutkan juga dengan tahapan problem finding, di mana fakta yang telah didapat kemudian diperjelas permasalahannya untuk dicari solusi permasalahan pada fakta tersebut. Kemudian dilanjutkan juga dengan tahapan idea finding. Nah, pada tahapan idea finding ini, siswa mendaftarkan ide-ide yang kemungkinan menjadi solusi permasalahannya. Kemudian ada yang namanya solution finding, di mana pada tahap ini, ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang memiliki potensi besar dievaluasi bersama dengan siswa. Kemudian yang terakhir adalah acceptance finding. Nah, pada tahapan acceptance finding ini, siswa mulai mempertimbangkan isu-isu dengan cara berpikir yang sudah mulai berubah ataupun pikiran yang sedikit berbeda dengan mereka. Kemudian kita masuk ke dalam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk memudahkan penyampaian materi agar pemateri ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, media pembelajaran, mohon maaf, berfungsi dan bermanfaat untuk menjadikan pembelajaran di kelas menjadi interaktif dan juga komunikatif, di mana media digunakan untuk menghadirkan materi yang tak mungkin langsung dilihat, didengar, maupun dirasa oleh siswa, serta membaratkan sebuah benda ataupun peristiwa ke dalam suatu media. Nah, salah satu contoh dari media pembelajaran ini yaitu seperti radio, televisi, buku, koran, dan juga lain-lain. Media yang dipakai harus mampu mencapai sasaran pembelajaran dan disesuaikan juga dengan gaya belajar siswa yang bervariasi. Kemudian membahas mengenai media monopoli. Media monopoli bertujuan mengumpulkan kekayaan melalui suatu pelaksanaan sistem permainan, di mana adanya petak pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta permainan. Yang dimaksud dengan peserta permainan dalam kategori ini ialah siswa. Media ini dapat menimbulkan kegiatan belajar yang menarik dan membantu suasana lebih menyenangkan dan juga santai. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media monopoli ini antara lain adalah kurikulum, silabus, dan juga materi pembelajaran. Kurikulum merupakan alat untuk merealisasi dan juga mencapai tujuan pendidikan, sehingga monopoli kimia yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah, sehingga nantinya tujuan pembelajaran atau tujuan dapat tercapai dengan menggunakan media pembelajaran monopoli tersebut. Kemudian yang kedua adalah silabus.
Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran, sehingga penguasaan kompetensi oleh siswa dapat tercapai. Dengan demikian, rancangan monopoli harus sesuai dengan silabus yang digunakan. Kemudian ada materi pembelajaran atau materi disingkat dengan materi ajar. Materi ajar mempengaruhi rancangan media monopoli yang dikembangkan. Baik pertanyaan maupun gambar-gambar yang dicantumkan harus bersangkutan dengan materi ajar yang akan disampaikan oleh guru. Berikut langkah-langkah pemakaian atau penggunaan media monopoli di dalam pembelajaran. Yang pertama, guru melibatkan siswa dalam kelompok kecil. Nanti kelompoknya ini akan dibagi 3 hingga 5 orang per kelompok. Kemudian, setiap siswa dalam permainan monopoli ini akan melempar dadu dan menggerakkan bidaknya sesuai dengan dadu yang dihasilkan. Setiap petak yang sehingga siswa harus mengambil satu kartu pertanyaan. Siswa harus menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kartu pertanyaan tersebut. Jika jawaban yang diberikan siswa benar, akan mendapatkan poin sesuai yang tertera di kartu pertanyaan. Nah, poin-poin yang tertera di kartu pertanyaan ini nantinya berbeda-beda. Jika jawaban yang diberikan siswa salah, maka siswa harus memberikan poin yang telah dihasilkan kepada bank poin, sesuai yang tertera di kartu pertanyaan. Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, maka siswa tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara. Jika siswa ingin keluar dari penjara, maka harus dikenakan hukuman, yaitu memberikan 5 poin kepada masing-masing pemain yang sekelompok dengan dia. Jika tidak, siswa harus menunggu pemain lain bermain 1 putaran. Kemudian, jika siswa berhenti di kartu kesempatan, lalu mengambil kartu kesempatan, dan melaksanakan apa yang ditulis kartu kesempatan. Jika siswa berhenti di peta bonus, maka akan mendapatkan poin sesuai yang tercantum di kartu bonus. Kemudian yang terakhir adalah jika kartu pertanyaan habis, maka akan dikocok kembali untuk melanjutkan permainan. Nah, hasil belajar. Hasil belajar diartikan sebagai perubahan dari siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar merupakan perubahan pada diri siswa di mana pada ranah kognitifnya dilihat dari hasil tes. Pada ranah afektif dilihat pada perubahan perilaku setelah proses pembelajaran. Kemudian pada ranah psikomotorik dilihat pada perilaku yang mencerminkan keterampilan pada saat kegiatan praktik siswa. Nah, berikut menurut Bloom, hasil pembelajaran digolongkan menjadi 3, yaitu ada ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, dan juga kemahiran intelektual. Kemudian kedua adalah ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan juga nilai. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti motorik dan saraf, manipulasi objek, dan juga koordinasi saraf. Materi pembelajaran yang diangkat pada penelitian proposal ini yaitu laju reaksi, di mana laju reaksi diartikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk persatuan waktu. Nah, ketika reaktan A menjadi sebuah produk, maka laju reaksi untuk reaktannya yaitu adalah minus konsentrasi reaktan per perubahan waktu. Dan untuk laju reaksi produknya, dirumuskan sebagai minus konsentrasi produk per perubahan waktu. Nah, jika persamaan reaksi sebagai XA ditambah YB menjadi BC ditambah QD, maka laju reaksinya adalah laju reaksi sama dengan konstanta dikali konsentrasi reaktan per pangkat X dikali dengan konsentrasi produk pangkat Y. Nah, pada laju reaksi memiliki yang namanya orde reaksi. Orde reaksi dinyatakan sebagai besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi yang terdiri dari orde 0. Nah, dinyatakan sebagai orde 0 jika besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi konsentrasi reaktan. Kemudian yang kedua ada orde 1, dinyatakan sebagai orde 1 jika besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Kemudian ada orde 2. Orde 2 dinyatakan sebagai orde 2 jika besarnya laju reaksi adalah pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaktan.
Kemudian dibahas juga mengenai teori pertumbukan pada materi laju reaksi ini. Nah, reaksi kimia terjadi sebagai akibat dari tumbukan partikel. Agar terjadi reaksi, tumbukan antara partikel harus efektif dan juga energinya mencukupi. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya konsentrasi reaksi, luas permukaan sentuh ataupun LPS, dan juga suhu. Dan terakhir adalah katalisator. Adapun kerangka berpikir pada proposal penelitian ini adalah pembelajaran kimia khususnya pada materi laju reaksi masih dianggap sulit. Hal ini dikarenakan kurangnya keefektifan metode dan media ajar guru, kurang interaktif dan juga komunikatif. Hal ini menjadikan siswa kurang termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran kimia, sehingga siswa menjadi pasif. Siswa sulit memahami materi dan juga akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa yang tidak sesuai dengan KKN. Berawal dari permasalahan ini, maka perlu adanya suatu model serta media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mempelajari materi kimia. Penelitian ini menggunakan model creative problem solving atau CPS pada kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kedua kegiatan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diharapkan akan memperlihatkan perbedaan dan peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi laju reaksi. Berikut bagan alir dari kerangka berpikir pada proposal penelitian ini. Nah, seringkali proses belajar mengajar dilakukan secara konvensional dan sesekali hanya diselingi dengan diskusi kelompok. Akibatnya, siswa menjadi pasif. Siswa yang pasif menyebabkan yang namanya kesulitan memahami materi. Sehingga karena adanya kesulitan memahami materi oleh siswa menyebabkan nilai siswa menjadi rendah. Untuk itu dilakukan untuk melihat perbedaan dari hasil belajar siswa pada model pembelajaran CPS dan yang berbantuan media monopoli ini dilakukan dengan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen, pembelajaran dengan model pembelajaran berbantuan media monopoli digunakan. Kemudian, pada kelas kontrol hanya dilakukan pembelajaran secara konvensional, di mana pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran saintifik. Kemudian, adapun hasil belajar dari kedua kelas akan dibandingkan dan akan dilihat yang namanya pengaruh penggunaan model pembelajaran CPS berbantuan media monopoli terhadap hasil belajar pada materi laju reaksi. Untuk hipotesis yang diuraikan pada proposal ini, H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran creative problem solving ataupun CPS berbantuan media monopoli terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Dan untuk HA-nya terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran creative problem solving atau CPS berbantuan media monopoli terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Berikut adalah hipotesis statistika yang akan digunakan, di mana H0-nya itu mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Sementara untuk HA, mu1-nya harus lebih besar daripada mu2-nya. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, penelitian akan dilaksanakan di SMA Swasta Kristen Kalam Kudus 1 Medan yang beralamat di Jalan Mayang nomor 10, Sekip, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Kemudian penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 pada bulan Oktober hingga bulan November. Untuk populasinya, populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Swasta Kristen Kalam Kudus 1 Medan. Adapun populasi terjangkaunya yaitu seluruh siswa kelas 11 MIA 1 dan kelas 11 MIA 3 semester ganjil di SMA Swasta Kristen Kalam Kudus 1 Medan tahun ajaran 2022-2023. Sampel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan yang berjumlah sebanyak 43 orang siswa. Dan siswa kelas 11 MIA 3 sebagai kelas kontrol sebanyak 40 orang siswa di SMA Swasta Kristen Kalam Kudus 1 Medan. Untuk
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain penelitiannya yaitu non-equivalent control group design. Penelitian eksperimen semu digunakan untuk melihat pengaruh penggunaan model pembelajaran predictive problem solving ataupun CPS terhadap hasil belajar siswa pada materi konsep laju reaksi. Nah, berikut gambaran yang akan dilakukan dengan desain penelitian non-equivalent control group desainnya. Kelas A dimasukkan dengan sebagai kelompok eksperimen dan B dimaksudkan sebagai kelompok kontrol. Nah, kedua kelas sama-sama diberikan pretest dan posttest, namun pada kelas eksperimen akan diberi yang namanya perlakuan, yaitu penggunaan model pembelajaran predictive problem solving ataupun CPS yang berbantuan media monopoli kimia. Untuk variabel penelitiannya itu ada dua. Yang pertama, variabel bebas, di mana variabel bebasnya atau independent variabelnya itu adalah penerapan model pembelajaran CPS ataupun predictive problem solving. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat ataupun dependent variabelnya. Nah, dependent variabelnya ini adalah hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Penelitian ini mempunyai karakteristik, yaitu membandingkan dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang memiliki subjek-subjek yang setara. Kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran CPS, sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Untuk prosedur penelitiannya ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini akan dilakukan yang namanya identifikasi masalah untuk latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan studi pendahuluan, di mana pada studi pendahuluan akan dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi dan juga instrumen wawancara. Kemudian dilakukan penyusunan instrumen penelitian untuk penelitian pada tahap pelaksanaan dan juga perangkat pembelajaran di tahap pelaksanaan nantinya. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini diawali dengan pengukuran awal pretest, di mana instrumen yang dipakai adalah instrumen tes berupa soal-soal pilihan ganda berjumlah 20 soal. Nah, kelas eksperimen diberi perlakuan model predictive problem solving berbantuan media monopoli, dan kelas kontrol diberi perlakuan model konvensional berbantuan media monopoli. Dan pada tahap pelaksanaan ditutup dengan pemberian post-test. Sama juga seperti pada pengukuran awal akan menggunakan yang namanya instrumen tes berupa pilihan ganda berjumlah 20 soal. Kemudian pada tahap akhir, hasil dari pengukuran awal dan juga pemberian post-test akan dianalisis dan juga akan dibahas hasil penelitian dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Untuk analisis data dilakukan dengan yang pertama sekali dilakukan dengan uji normalitas. Kemudian setelah uji normalitas akan dilanjutkan dengan uji homogenitas. Dan yang terakhir akan dilakukan uji hipotesis dengan uji T untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Mungkin sekian isi dari proposal penelitian saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga kepada teman-teman sekalian.